Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almabila Firkatria dari kelas 2 TRPL. Saya di sini akan membahas tentang penjadwalan algoritma round robin. Sebelumnya, please buat subscribe channel saya. Terus kalau mau cari saya itu Instagram saya udah tertera di bawah sini ya. Terus, oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu, apa sih penjadwalan algoritma itu? Maknanya, definisinya apa sih? Ya seperti yang kita ketahui, kalau dalam sistem operasi itu butuh kayak banyak pengeksekusian, jadi diperlukan jadwal algoritma. Jadwal algoritma sendiri itu berfungsi sebagai penentu dari banyaknya proses yang ada dalam sistem operasi, yang mana proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Algoritma penjadwalan juga memiliki beberapa jenis, tergantung kebutuhan atau keinginan kita akan menggunakan jenis yang mana. Ya, salah satu yang akan saya bahas kali ini adalah jenis round robin. Oke, selanjutnya apa itu round robin? Round robin sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan paling sederhana yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU sebesar quantum time. Jadi time quantum. Jadi kalau satu persekusian itu ada waktunya. Nah, nama waktunya itu time quantum. Nah, time quantum ini merupakan satuan dari waktu tersebut. Nah, time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan lebih dahulu oleh CPU dan kemudian diproses yang mana yang akan dilakukan berikutnya. Nah, biasanya suatu proses mendapatkan jatah time quantum yang sama dari CPU, sekitar 1 sampai 100 milidetik atau 1 per n. Jika proses yang sedang dieksekusi udah selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, itu tidak ada masalah, langsung dialihkan ke proses selanjutnya. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses berikutnya. Nah, proses yang dihentikan tersebut akan dipindahkan ke QW atau urutan paling belakang atau barisan paling belakang. Jadi dia akan dieksekusi setelah proses yang terakhir. Dari yang terakhir itu dieksekusi. Dia akan dieksekusi kembali. Nah, jadi di sini kita punya gambar urutan kejadian proses dalam algoritma round robin. Nah, pertama itu proses dipilihnya yang mana yang akan dieksekusi. Lalu time yang di set itu melakukan interupsi proses setelah 1 kuantum. Nah, yang ketiga, dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Dispatcher sendiri itu artinya suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Jadi sesuai schedule, sesuai urutan kalau dalam round robin. Nah, jika suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan selanjutnya, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses berikutnya pada antrian ready, antrian siap. Nah, kalau kondisinya prosesnya sudah selesai sebelum kuantum berakhir, maka CPU dibebaskan. Dan selanjutnya, kembali CPU melakukan penjadwalan pengalokasian CPU ke proses berikutnya atau selanjutnya pada antrian ready. Jika sudah selesai, maka CPU berhenti melakukan proses. Nah, di sini ada ketentuan dalam algoritma round robin. Yang pertama, jika kuantum atau waktunya itu dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lainnya, proses selanjutnya. Jika kuantum belum habis
dan proses menunggu suatu kejadian atau selesai operasi I/O, input output, maka proses menjadi blockade dan pemproses dialihkan ke proses lainnya, proses berikutnya. Dan jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses berikutnya, sudah proses selanjutnya yang sudah diatur dari CPU. Lalu langsung saja kita bahas ke contoh soal untuk pemahaman lebih lanjut, karena biasanya dengan menginput contoh soal maka kita akan lebih paham pada konsep suatu algoritma. Jadi di sini ada soal dengan kuantum waktunya 1 dan unitnya ada P1, P2 dan P3 dan semuanya itu tidak pernah terblokir. Nah, jadi dari proses 1 itu durasinya 3 dan urutannya 1. Nah, dari P2 durasinya 4 dan urutannya kedua. Dan P3 durasinya 3. Dan kedatangannya semua itu 0. Nah, kita buat penyusunannya dengan P1, kotak P1 ini merah, P2 biru, dan P3 kuning. Sesuai aturan dalam round robin, maka dilakukan penyelesaian dari yang pertama, dari yang P1. Kita letakkan P1. Karena kuantumnya cuma 1, kita alihkan kembali ke P2, kemudian P3. Kita proses kembali P1 tadi yang belum selesai, kemudian P2 dan P3. Nah, P1 tadi kan 3, jadi belum selesai. Kita tulis kembali P1, P2, dan P3. Nah, hanya ada P2 yang tersisa. Jadi setelah P3 ini hanya P2. P1-nya sudah selesai. Nah, jadi dari situ P1 menunggu dari sini dapat disimpulkan waktu tunggu yang dibutuhkan oleh P1 adalah yang pertama, P1 sudah dieksekusi lebih dulu. Jadi waktu tunggunya adalah 0 karena dia tidak menunggu siapa proses manapun sebelum ia dieksekusi. Jadi ditaruhnya 0 karena tidak ada waktu yang menjeda dia diproses. Kemudian P1 diproses kembali setelah P3. Itu artinya P1 diproses kembali dengan menunggu 2 kuantum waktu dari pengeksekusian P2 dan P3. Jadi kita tulis 2 di sini. 2. Jadi selanjutnya P1 belum selesai. Jadi P1 dieksekusi kembali setelah P3. Jadi kembali kuantum waktu yang dibutuhkan P1 untuk dieksekusi kembali itu 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Dan hasilnya adalah 4. Kemudian kita beralih memperhatikan P2. P2 sendiri dieksekusi setelah P1. Jadi waktu yang dibutuhkan P2 untuk dieksekusi adalah 1 kuantum waktu. Jadi kita tulis 1. Nah, kemudian P2 belum selesai semuanya tereksekusi. Jadi P2 menunggu 2 kuantum waktu, yaitu untuk pengeksekusian dari P3 dan P1. Jadi ada 2 kuantum waktu yang dibutuhkan oleh P2 untuk tereksekusi kembali. Jadi kita tulis 2 di sini. Nah, setelah itu belum selesai P2, kita kembali mengeksekusi P2. Dan sama seperti tadi, P2 harus dieksekusi dan menunggu pengeksekusian dari P3 sebelumnya dan P1. Jadi kita tulis 2 di sini. Dan kemudian P2 belum selesai karena durasinya 4. Jadi dia akan dieksekusi setelah P3 yang terakhir ini. Jadi jaraknya adalah 1 kuantum waktu untuk dieksekusi kembali. Kita tulis 1. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 6. Untuk P3 sendiri
dieksekusi setelah pengeksekusian P1 dan P2. Durasi pertamanya. Jadi kita tulis di sini waktu tunggu dari P3 adalah 2. Kemudian P3 durasinya baru 1 yang dieksekusi. Maka dari itu dia harus menunggu kembali 2 kuantum waktu untuk pengeksekusian P1 dan P2. Jadi kita tulis di sini 2. Kemudian seperti sebelumnya, P3 belum selesai durasinya dieksekusi, maka dia menunggu proses pengeksekusian berikutnya setelah P1 dan P2. Jadi jaraknya adalah 2 kuantum waktu. Kita tulis di sini 2. Dan hasilnya 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rata-rata dari proses ini adalah hasil dari P1, waktu tunggu P1, P2, dan P3 dibagikan 3 karena ada 3 proses di dalam sini. Dan hasilnya adalah 16 dibagi 3 dan hasilnya adalah 5,33. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang berbelit, salah atau sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.